Inilah 7 fakta Minggu Palem. Umat Katolik mengenal tradisi Minggu Palem, momen penampilan publik terakhir Yesus sebelum penyaliban. Fakta Israel menyajikan 7 fakta yang berkaitan dengan peristiwa Minggu Palem. 1. Hosana, selamatkan kami. Saat orang Yahudi sedang mempersiapkan Paskah, Yesus datang ke Yerusalem menaiki seekor anak keledai. Orang-orang menyambutnya dengan pekik Hosana, sebuah ungkapan bahasa Aramaik yang berarti tolong selamatkan. Umat Yahudi saat itu paham betul bahwa yang bisa menyelamatkan bangsa Israel adalah Mesias. Mesias selalu diidentikan sebagai pembebas, penyelamat. Bangsa Israel masa itu berada di bawah Romawi. Dengan demikian, pekik Hosana dari publik Yahudi adalah sebuah pengakuan luar biasa bagi seorang Yesus yang dipandang dapat menjadi pembebas dan penyelamat Israel. 2. Keledai muda, suatu tanda spesifik. Yohanes menulis, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Saudara, bukan kebetulan Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk mencari keledai muda, sebab keledai melambangkan kedatangan dalam damai, bukan untuk perang. Yesus menggenapi ayat dari Sakaria 9 ayat 9. Jika kita baca Sakaria 9 ayat 10, ayat ini belum terjadi. Sebab belum ada damai di Yerusalem. Damai yang sejati hanya terjadi saat ada Raja Damai, Sang Mesias. 3. Janji untuk Putri Sion. Nabi Sakaria menulis, "Bersoraklah hai Putri Sion, hai Putri Yerusalem." Murid-murid Yesus pun menyebut hal yang sama. Firman Tuhan dalam Sakaria ini bukan hanya untuk orang Kristen, namun untuk orang Yahudi juga. Dalam narasi Alkitab, Putri Sion selalu merujuk pada orang Yahudi, bukan gereja. Fakta Israel mendorong orang Kristen agar mengasihi orang Yahudi sebagai sesama penerima janji kedatangan Mesias. 4. Yesus diakui sebagai Raja Israel. Yohanes murid Yesus menulis, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes mengutip Mazmur 118 ayat 26. Orang-orang Yahudi kelak akan menyambut Yesus sebagai Raja Israel. Dunia akan dipimpin oleh Yesus Mesias, Raja di atas segala raja. 5. Datang dalam nama Tuhan. Yesus berkata dalam Lukas 13 ayat 35, "Saudara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi di Yerusalem. Yerusalem yang ditinggalkan sebagai hukuman. Namun tidak selamanya Yerusalem dihukum. Sebab Yesus sendiri berkata, orang Yahudi akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Pada akhirnya, orang Yahudi akan mengakui Yesus sebagai Mesias. Sebagai orang Kristen, kita diberikan informasi oleh Yesus sendiri bahwa Yesus akan datang lagi. 6. Hosana bagi anak Daud. Matius menulis, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Yesus disebut sebagai anak Daud. Orang Yahudi paham betul Mesias yang dijanjikan datang dari keturunan Daud. Hosana bagi anak Daud untuk Yesus dari Nazaret membuat imam kepala dan ahli Taurat di Bait Suci jengkel karena mereka tahu kebenaran. 7. Palem simbol kemenangan. Saat Makabe menyucikan Bait Suci dari pagan tahun 164 sebelum Masehi, Makabe disambut oleh warga Yerusalem dengan daun palem. Ini tercatat dalam 1 Makabe 13 ayat 51. Yesus disambut dengan cara yang sama sebagai seorang pemenang. Orang Yahudi di Yerusalem melakukan suatu simbol kemenangan untuk Yesus yang menjadi pemenang atas maut.
Kelak, semua orang percaya Yesus akan memegang daun palem di hadapan Anak Domba, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 9. Selamat menyambut satu minggu yang mengubah dunia. Salam damai dari Fakta Israel.